kembali channel Voltex Eternity, dan kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Zetsu episode 9. Mohon maaf teman kalau di awal tidak ada kata-kata good morning dulu ya, karena sebenarnya ini ada hal yang lebih menyedihkan lagi ya teman. Nantilah kita akan coba bahas lagi ya perihal kemarin ya, karena oh my god, ini kita bahas Zetsu dulu kali ya. Kalau untuk series setelah ini kita akan bahas di link Satsu aja ya teman ya, karena episode yang tayang di minggu ini itu kacau balau ya. Jadi episode kali ini yang akan kita bahas ya teman, episode 9 dari Kamado Zetsu, yang sekali lagi teman untuk case destroy the biological weapon ini. Jadi di sini Zetsu sempat pingsan ya teman, karena efek racun dari nightmares ini itu sampai mempengaruhi tubuhnya si Baku ya teman ya. Dan dengan kekuatan Extreme Recovery ini ya sesuai dengan deskripsinya ya teman ya, dia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri ya, dia hanya bisa menyembuhkan orang lain aja ya teman ya. Jadi ya kekuatan mimpi yang dari recovery ini ya untuk seseorang ya teman ya. Ibaratnya kalau kekuatan mimpi ini ya berarti kalau udah pakai fisika ya kan, itu ibaratnya bagian luarnya aja gitu ya, kayak dia jadi kuat atau bisa punya kekuatan lebih gitu. Itu ya cuma bagian luar aja ya kan ya. Kalau untuk bagian dalamnya ya, itu mungkin tubuhnya Baku tuh udah kayak udah kayak gimana gitu ya, udah pasti bakalan susah gitu untuk menampung semua kekuatan itu ya. Jadi di sini juga Nemo dengan nekat ya teman ya, membangunkan dengan paksa ya dengan kekuatan si recovery ini, dan juga pakai senjata Breakam Zetsu yang lagi mode gun ini ya teman ya. Dan hasil di sini Nemonya mental ya teman ya, karena di sini juga kekuatannya cukup besar ya teman ya. Dan dia juga berhasil ya teman menyadarkan si Baku dan bisa terbangun tuh ya dari mimpinya ini. Dan yang ada di tempatnya si Minami ya teman, atau di nyata pun juga si Bakunya bisa sadar ya teman ya. Dan ya ini juga sudah pasti menjadi salah satu kunci ya teman ya, bagaimana Nox itu dari awal memang mengincar salah satu capsule-nya itu ya teman ya. Karena kekuatan capsule-nya ini aja ya, recovery itu bisa ya memberikan kesempatan gitu ya bagi kayak Nemo sendiri gitu. Dia kayak tembakin ke bagian dadanya dari si Zetsu ya teman ya, supaya dia itu bisa terbangun ya teman ya. Dan inilah yang menjadi kunci di episode kali ini ya teman ya. Nah, di situ kalau berarti teman, saat si Nox itu pergi dan juga ke ruangannya dia kan ya, ada seperti dinding yang kayak dibuka kayak langsi gitu ya teman ya, kayak curtain, yang dimana juga pas dibuka tuh langsung kayak ada ruangan yang mirip sama tempatnya si Zero itu ya teman ya. Apakah ini berhubungan? Apakah ini kayak dari jarak yang jauh gitu ya? Soalnya ini juga betul-betul temanya malam ya teman ya. Kan Nox itu kan temanya itu artinya malam gitu ya. Nah, di sini juga pastinya selamat lah ya kan untuk Nox sama Nemo sama si Baku ya teman, tapi tidak dengan Pak Sano ini ya teman ya. Dan semua karyawan yang ada di situ juga masih keracunan ya teman ya. Dan ya di sini juga Baku dibawalah ke rumah sakit ya teman ya, sampai ditemenin sama si Minami. Dan ini yang lucunya si Minami itu kayak nggak mau biarin si abangnya itu bertindak lagi ya teman ya, karena mungkin dia juga menyadari kalau si abangnya tuh nolong orang lagi nih kan, jadi tiba-tiba mimpi buruk tuh datang gitu ya. Jadi nggak boleh keluar ya. Ini lucu banget nih ya si adiknya si Baku ini kayaknya kayak dia tuh protektif ya temennya, demi melindungi abangnya itu ya temennya. Kalau abangnya sendiri mah ya kayak nggak mau lupain gitu aja ya temennya, bagaimana kasus dari si Nightmares ini. Dan ternyata Pak Sano di dunia nyata itu tidak terdampak lah ibaratnya ya, karena dia juga punya penyakit dari awal ya temennya, bukan karena keracunan juga, tapi dari situ mungkin ada kecemasan mungkin ya, atau mungkin kayak tidak ada apresiasi, atau mungkin bagaimana ya temennya. Karena ya kalau kita tarik kesimpulan juga ya pasti ada pengaruh nightmares juga ya teman ya, mungkin nih nightmaresnya sendiri ya yang membuat suatu mimpi buruk ya, dan juga membuat si Pak Sano ini teracuni ya temennya. Dan ini juga pastinya sangat mempengaruhi reputasi dari si chef ini ya teman ya.
Dan di situ juga pastinya si Baku berusaha untuk kabur ya teman ya. Nah di sini langsung kayak maling ya teman ya, turun jatuh juga gitu ya. Nah, ternyata untuk bagian ini ya, si Pak Sano ini kan mau dioperasi ya termnya, dan jadwalnya itu bertepatan dengan salah satu event atau pertemuan penting antara Presiden Eldovia ya dan juga Presiden Jepang gitu ya. Karena di sini juga ya mungkin restoran Seryogan ini dapat sponsor gitu ya, ataupun mungkin dapat pemasukan atau mungkin dapat support dari situ. Makanya juga di sini ya reputasi mereka juga seperti diberikan kesempatan ya teman untuk bisa melayani si presiden ini ya teman ya. Dan juga di sini ya bertepatan dengan hal itu ya semuanya harus dipertimbangkan ya teman, kenapa harus di momen itu, momen operasinya ya. Nah di sini juga langsung lah teman menuju ke TKP ya teman ya. Dan uniknya ternyata di sini bisa milih map ya teman ya, milih tempat ya teman ya untuk bisa menuju ke salah satu case. Dan ternyata ini juga sampailah ke restoran Royal Shirogane ya teman, dan konsepnya tuh ini yang lama ya teman ya. Nah, langsung aja teman kita lihat di sini ternyata restoran Royal Shirogane ini tuh masih tercantum ya namanya di situ. Walaupun juga di sini sudah dikasih tahu kan sama si Tetsuya gitu ya untuk ownernya kan itu lagi di rumah sakit ya teman ya. Tapi karena ada permintaan dari Presiden Eldovia itu kayaknya untuk merasakan cita rasa dari restoran itu ya mungkin tidak bisa ditolak ya teman ya. Atau mungkin ya si Pak Sukasa ini tuh orang penting juga ya, orang punya jabatan yang maksudnya tuh bisa ada sesuatu lah ya teman, you know lah ya. Nah jadi sepertinya ya si Fujimi ini tuh kan memang sangat berusaha sekali ya teman untuk bisa melihat kalau Pak Sukasa itu nganggap black case itu adalah case yang serius ya teman ya. Dan ya naskah pun sampai kumuh ya teman ya, kayak apa sih black case terus ya teman ya. Nah sampai juga di sini si Tetsuya langsung hubungin si Naska ya teman ya untuk menghentikan pertemuan itu ya. Ini juga salah satu jalannya ya teman ya, kalau misalkan mau menciptakan generasi berikutnya ya kan dengan takaran ataupun sajian yang lezat gitu ya. Karena ya ibaratnya pelayanan yang ada di restoran Shirogane ini juga pastinya punya satu khas ya teman ya, dan ini ya terdapat dari saus hijaunya itu ya teman ya. Jadi itu juga pastinya dari ketegasan dan juga ketulusan dari si Pak Sano itu ya teman untuk menciptakan generasi dan juga cita rasa yang sangat lezat itu ya teman ya. Itu malah dijadikan kesempatan untuk nightmares ya kan menjadi mimpi buruk ya teman ya. Jadi itu seperti mengubah konsep pemikirannya ya teman ya. Kan ibaratnya tuh seperti generasi berikutnya itu harus ada yang bisa meneruskan cita rasanya yang khas itu ya teman ya. Tapi karena nightmaresnya itu muncul, makanya diubah ya dari cita rasanya itu ya harus punya taste yang melebihi dia mungkin ya, atau mungkin kayak yang sesuai lah gitu ya. Kan ibaratnya kan ini bukan memenuhi keinginan si Pak Sano ya teman, tapi ini lebih ke melanjutkan aja ya, kayak ada cita rasanya kan, walaupun sama sih ya, tapi ya tetap ada ciri khasnya ya teman dari si Pak Sano ini. Dan terjadi juga ya teman, untuk semua chef yang ada di Royal Shirogane ini langsung bergegas ke tempat pertemuan si presiden itu ya teman ya. Jadi ini sangatlah berbahaya sekali gitu ya, soalnya ini juga salah satu misi yang sebenarnya ini bisa diatasi ya teman kalau misalkan chefnya itu juga tengok dulu gitu ya untuk racikan itu ada racun atau enggak gitu ya. Jadi ini harus di-serve-nya memang harus hati-hati lah ya teman ya, karena ini juga kan ibaratnya walaupun mereka sudah punya bodyguard kayak gini gitu ya di rumah yang kayak di hutan-hutan ini gitu ya, tapi kalau misalkan di dalamnya aja itu ada sedikit masalah ya dan tidak diatasi, itu sama aja dong ya. Dan ya ini juga kan masih ada salutnya ya, masih ada speak Englishnya ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul bagus ya teman. Kayaknya Eldovia tuh apa ya, bendera kalau nggak salah ada di dunia nyata ya teman, atau mungkin bendera fiksi mungkin ya. Kalau ada yang tahu keren banget ya teman untuk Eldovia ini tuh apakah ada di dunia nyata atau di dunia fiksi ya teman ya.
Nah, jadi kesimpulannya ya untuk episode kali ini, eh, menciptakan generasi yang punya taste yang masing-masing ya teman ya. Ibaratnya kalau dari si Pak Sano ini, dia punya taste seperti Royal Vintage lah ibaratnya ya, yang punya cita rasa yang tidak bisa digantikan gitu ya, dan ibaratnya menghapus orang-orang yang seharusnya bisa melanjutkan generasi dan juga cita rasa itu ya teman, kata si Baku ya teman ya. Ini kurang lebih seperti kayak si Pak Sano itu mau mungkin bukan karena nggak mau tersaingi ya temennya, tapi nggak mau kalau misalkan yang generasi berikutnya itu malah menghilangkan cita rasa yang udah ia buat itu mungkin ya. Selain dari permasalahan yang ada ya temennya, karena dari masakan surganya itu aja kan udah pasti banyak pertimbangannya ya temennya sebelum di-serve ke para petinggi-petinggi. Jadi sini juga sempat dicegat sama si Tetsuya Fujimi ya temennya, tapi ya karena dia juga si chefnya itu nggak mau ngelepasin cita rasa dari mereka sendiri ya temennya, jadi mereka tetap bergegas masuk ke dalam situ ya temennya. Nah, jadi juga sampai memohon-mohon ya temennya, Tetsuya itu jangan dilakukan lagi gitu ya, tapi lihat si bodyguard lainnya kan dan juga Asuka sampai kesel juga ya teman, langsung aja ya kan langsung kick tuh ya belakang mereka ya. Dan ngelihat naskah pun juga kesian juga ya terusnya, maksudnya dia tuh kan kayak gumoh ya kan ya, kayak aduh nih terus sih ya kan ya. Maksudnya ngelihat Tetsuya pun juga sebenarnya dia tuh bisa paham ya temennya, tapi dia juga kayak nggak bisa nangkep gitu, ini sebenarnya mau ngapain sih gitu ya, kita ngapain ngurusin case beginian gitu ya, tapi ya demi menjaga reputasinya juga ya gitu ya. Dan juga di sini sudah pasti muncullah naik mas itu ya teman, dan dengan cepat si Baku yang menjadi Zetsu ya kan melepaskan dia ya teman, dan di sini kembali lagi berubah menjadi Esper Recovery ya teman ya. Dan ini posenya keren loh ya teman, momennya ya. Dan pastinya untuk momen ini debut lah ya teman untuk breakup Setzer versi Axe Mode ya teman ya. Di tengah pertempuran datanglah si Nox ya teman untuk mengacaukan pertempuran ini ya. Dan pada saat dia berhadapan sama Nemo, dia juga langsung bilang gitu ya, aku adalah orang yang tersesat di dunia mimpi sama seperti Nemo. Oh lala, berarti kita bisa bilang kalau si Nox ini tuh memang seperti ya, dia seperti orang biasa yang kalau dalam mimpi itu dia bisa berpakaian rapi ya temen ya. Kalau kayak Baku kan dia pas masuk mimpi jadi agent ya temen ya. Kalau si mungkin Nox ini ya orang manusia biasanya itu ya ada profesi lain ya temen ya. Jadi pas di mimpi itu jadilah Nox seperti ini ya temennya, kesatria Nox gitu. Apakah punya relasi, apakah punya sesuatu ya teman, karena di sini juga pastinya punya teori ya temennya. Teori dari mana? Teorinya dari kalung, maksudnya antingnya si Nemo ya temennya. Jadi antingnya itu kan ada logo bulan ya temennya. Jadi kalau berarti itu bulannya tuh seperti warna hitam gitu ya temennya. Apa mungkin ya antingnya itu mensegel sesuatu atau menyimpan kekuatan sesuatu ya temennya. Jadi siapa yang tahu gitu ya kalau misalkan Nemo tuh adalah sesosok ya, mungkin entah dewi kah atau entitas baru kah gitu ya, yang dimana mungkin Nemo ini juga ya menyimpan identitas aslinya ya dari antingnya itu ya temen ya. Siapa tahu ya temen ya, kita pastinya banyak yang melihat untuk Nemo di teori openingnya itu ya temen ya, yang berpakai baju putih ya kan berhadapan sama Nox, itu punya relasi something lah. Nah, makanan pun di-serve teman ke para presiden ini, dan juga di sini sampailah Nox berikan kejutan ya teman ya, dengan hadirnya senjata ini tuh Breakham Buster kalau salah namanya ya. Jadi bukan Breakham Buster ini, apa namanya, senjata Nox tuh lupa lagi, pokoknya tuh ada Nox Sword atau apa gitu lupa. Pokoknya ini tuh senjatanya bisa jadi pedang sama model gun ya teman ya. Dan di bagian tengahnya itu kan masih ada korosi ya teman ya. Jadi itu bakalan di recover dengan dia rebut paksa ya teman ya, si recovery capsule-nya itu ya teman ya. Jadi di sini juga pada saat terkena damage kan itu si Zetsu pedangnya sampai patah
patah dong ya, yang mode aksa ini kan ya, jadi sampai patah ya. Tapi untungnya dengan kekuatan recovery ini seperti yang kita lihat tadi ya teman ya, bisa merecover sesuatu ya, bisa jadi senjata atau orang dan benar-benar lainnya ya teman ya. Jadi yang baru kelihatan kan baru orang sama senjatanya si Zetsu ya teman, kita nggak tahu nih bisa nggak ke bangunan-bangunan lain gitu ya. Dan juga sini Nox sampai kayak entah ya, kayak panik mungkin atau kayak kagum gitu ya, kayak wah akhirnya nih ya kan ya, kekuatan yang selama ini aku cari itu ya bisa ada di tangan si Zetsu nih ya kan, harus direbut nih gitu ya. Nah ini maksudnya apa ya kan, apa maksud wujud dari Nox manusianya itu punya sesuatu juga ya kan ya, selain kekuatan lucid dream ataupun seperti apa ya teman ya. Dan di sini juga pastinya langsung ya teman ya, dengan cepat dihabisi ya teman ya si Nightmares yang satu ini, dan pastinya si Nox juga kayak langsung rebut ya teman ya. Dan endingnya di sini makanannya diapresiasi ya teman sama petinggi ini kan, dengan cita rasa yang khas dari Shirogane. Dan di sini juga kita diberikan suatu clue lagi nih ya teman ya, mengenai salah satu black case yang kali ini si Tetsuya yang akan menyelidikinya ya teman. Dan ya si Kasuga juga dari awal ternyata memang menyelidiki kasus ini ya teman ya, yaitu adalah senior dan juga sekaligus mantan dari divisi misterinya si Tetsuya ya teman ya, alias Odaka Kensei ya. Jadi siapa Odaka Kensei? Jadi Odaka Kensei adalah si Nox itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi mengenai rumor kemarin kan yang katanya tuh Nox itu kan mantan polisi ya teman ya, memang benar ya. Ini si Odaka Kensei namanya ya untuk si wujud manusianya ini, dan ternyata dia juga ingin kekuatan recovery itu ya untuk menyembuhkan dirinya di dunia nyata ya teman ya. Kita nggak tahu nih apakah ada suatu penyakit kah atau kekuatan tersembunyi yang belum terbuka gitu ya, karena ya recovery ini juga kayaknya entah bisa langsung dipakai sama Nox atau mungkin ada efek yang menanti dia ya teman ya. Jadi di sini juga pastinya semakin susah ya teman ya, karena untuk kekuatan recovery ini walaupun ya entah nanti bisa digacha lagi mungkin sama si Baku ya, tapi kalau misalkan si apa namanya Nox itu bisa pakai kekuatan recovery ya, itu pasti ada efek regenerasinya ya teman. Cuman ya karena Nox itu juga sekutu dengan Nightmares ya, jadi ya regenerasinya ini malah seperti membangkitkan kembali Nightmares-nya itu ya teman, atau mungkin seperti membuat ulang Nightmares dengan lebih kuat lagi lah gitu ya. Jadi pastinya juga next episode nih ya, yaitu mengembalikan rahasia negara. Di 2 episode berikutnya akan debut dari Esprim Barrier ya, dan juga pastinya Paradigma Wonder. Dan juga kita akan lihat teman masa lalu dari si Odaka Kensei sebagai mantan polisi ya teman ya. Jadi sini juga si Nemo dari apa nih ya, kayak apa ya, untuk penjaga lukisan gitu ya. Padahal cantik bener ya si Nemo ya, pakai outfit hitam gitu ya teman, kayak idol gitu ya teman ya. Sumpah cantik banget ya teman ya. Dan juga pastinya ini lagi nyamar ya teman ya untuk kali ini, dan juga dan akan dikasih spotlight juga ya teman, mungkin ini ke salah satu teman dari divisi misterinya mungkin ya, atau mungkin si case ini ya teman ya. Jadi ini dia untuk beberapa debutnya, dan juga penampakan si Night Invoker-nya ya teman ya, milik si Nox tuh. Bakalan debut nih, entah episode 11 mungkin ya, atau episode 12 gitu ya, bakalan debut. Berarti mau deket-deket ini dong ya, Zetsu Inazuma Plasma ya teman, sama boosternya tuh. Wah oke. Menarik nih. Nah karena si recovery-nya direbut ya, jadi itu pas muncul di bagian ending scene ini langsung hilang lagi ya teman ya. Jadi next episode pastinya semakin menarik ya teman ya. Dan juga di sini sumpah Nemo jadi cantik banget ya teman ya untuk bagian case ini ya, untuk melidiki kasus dari lukisan yang ada penyimpanan Asia negaranya itu ya teman ya. Nah ini ada kata-kata yang menarik dari Nox ya teman ya, kalau kamu tahu terlalu banyak gitu ya, itu akan menghancurkan dirimu. Ini maksudnya mengetahui kekuatan Zetsune itu lebih berbahaya ya kan ya, atau mengetahui sesuatu nih identitas dari si Bakuka atau efek samping dari si penggunaan Zetsuka ya kan ya, kita nggak tahu ya temen ya, atau mungkin efek dari keseringan pakai lucid dream mungkin ya. Jadi kita tunggu aja ya temen ya untuk next episode seperti apa ya. Bakalan seru nih kayaknya untuk minggu depan. Luar biasa ini ya, dan juga pasti akan sangat dinantikan.
Nah, oke teman, itu pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan untuk episode yang seri setelah itu ya, yang si Sentai itu Ghost Soldier ya, itu sepertinya kita tidak akan bahas dulu ya teman ya, karena ada info yang mau saya bahas atau mau saya update.